Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Tropical Bonsai. Nah, di sini kita kebetulan ada bahan bonsai kecil atau bahan bonsai yang berukuran situ. Nah, untuk jenis pohon ini adalah pohon sancang teman-teman, yang dulu kita proses dengan cara stek 2 ruas, dan ketika sudah terbentuk gerak dasar atau akar atau pondasi akarnya, di situ kita lakukan proses pemangkasan pendek dan kita sisakan 1 ruas saja teman-teman ya, dan 1 ruas itu muncul tunas 2 dan kita pakai untuk batang terusan maupun cabang teman-teman ya. Nah, di sini sudah terbentuk percabangan maupun ranting, dan untuk perantingan juga sudah kita bentuk kemarin. Dan di sini untuk perantingan kita tinggal melakukan proses perawatan pruning saja teman-teman. Nah, kalau untuk bahan sancang situ, di situ yang penting untuk media tidak kekurangan teman-teman ya. Yang penting di dalam proses perawatan itu kita tetap melakukan proses perawatan double pot teman-teman ya. Nah, di sini tadi sudah saya angkat dan saya sisakan 1 akarnya, yang lainnya sudah saya pangkas. Nah, fungsi seperti ini sangat menjaga pertumbuhan ranting teman-teman. Jadi kalau pertumbuhan ranting itu tidak seimbang dengan pertumbuhan akar, nanti akan mengalami kerontokan pada rantingnya teman-teman, atau kerusakan karena dia kekurangan media maupun nutrisi teman-teman ya. Nah, itu hanya sedikit tips untuk perawatan bahan sancang situ khususnya. Nah, selain situ, kalau untuk ukuran yang lain juga sama sebenarnya teman-teman ya, mamei maupun small. Kalau media itu tidak mencukupi, biasanya sangat mudah mengalami perontokan ranting teman-teman. Jadi kalau ranting sancang itu sangat riskan teman-teman ya, jadi mudah mati. Jadi kalau kita ingin menjaga pertumbuhan rantingnya biar tetap stabil, tentu saja kita harus menggunakan media yang stabil juga teman-teman ya, atau mencukupi. Nah, untuk perawatan kali ini di sini kita hanya melakukan proses pruning seperti ini saja teman-teman, untuk ranting-ranting yang pertumbuhannya sudah panjang. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah prosesnya agak serempak seperti ini, kita bisa pruning dengan cara seperti ini teman-teman ya. Nah, kita bentuk pola-pola rantingnya masing-masing. Nah, untuk proses pruning kita bisa juga rapikan teman-teman, agar nanti pertumbuhannya bisa kompak teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita pangkas langsung seperti tadi itu, potongannya itu ada yang mengenai ruas tunas teman-teman ya. Jadi untuk merapikan, kita pangkas di atas mata ruas tunas teman-teman ya, agar nanti pertumbuhan ke berikutnya itu bisa serempak.
Nah, untuk di bagian bawah juga perlu kita bersihkan teman-teman, agar nanti tidak menjadi sarang hama teman-teman ya. Nah, untuk mendapatkan sinar yang seimbang di masing-masing pola ranting ini perlu kita jaga teman-teman ya. Nah, cara menjaga masing-masing perpecahan ranting itu kita beri jarak atau space teman-teman ya, agar sinar itu nanti bisa masuk ke sela-sela atau ke rongga ranting atau masuk sampai ke bawah teman-teman ya. Nah, kalau ada yang bertabrakan perlu kita atur atau kita kasih jarak. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk media apa saja bisa teman-teman, yang penting media itu kondisi media itu sehat dan tidak merusak pertumbuhan akar teman-teman ya. Nah, salah satu contoh kita bisa gunakan media seperti pasir kali maupun pasir hitam atau pasir malang teman-teman. Kalau struktur media yang penting paros atau poros teman-teman, agar tidak ada genangan air nanti di dalam pot itu teman-teman ya. Kalau ada genangan air itu biasanya menimbulkan pembusukan pada akar teman-teman. Jadi kalau struktur media itu paros, otomatis air itu tidak menggenang di dalam pot dan kondisi media pun subur dan sehat teman-teman. Nah, pupuk perlu juga kita takar teman-teman ya, atau kita kondisikan. Kalau pupuknya terlalu banyak juga berisiko teman-teman, menyebabkan sifat media itu menjadi panas. Jadi untuk pupuk itu perlu kita takar sesuai dengan kebutuhan pohon teman-teman ya. Untuk merawat pohon bonsai itu memang perlu kita amati dulu teman-teman ya, dan tergantung jenis pohon. Kalau pohonnya memiliki karakter pertumbuhan akar yang cepat, jadi kita perlu media dan pupuk yang bagus teman-teman ya, atau yang stabil. Nah, ini hanya bahan kecil teman-teman ya, tapi walaupun kecil, kalau kita cara merawatnya tidak sesuai, nanti hasilnya juga tidak maksimal teman-teman ya. Nah, walaupun bentuk kurang begitu bagus umpama, tapi kalau kita bisa merawatnya dan kondisinya sehat, tentu saja pohonnya nanti akan kelihatan subur teman-teman ya. Nah, ini nampaknya terlalu panjang,
kita perpendek lagi teman-teman. Untuk pohon juga kita jangan juga terlalu fokus hanya perawatan di bagian depan saja teman-teman ya. Masing-masing cabang dan ranting itu kalau bisa semuanya kita jaga pola tajuknya teman-teman, atau jarak kelompok-kelompok rantingnya, agar kesehatan ranting itu tetap terjaga nanti teman-teman ya. Nah, jika ada pertumbuhan di dalam yang terlalu padat, perlu kita bersihkan agar nanti sinar matahari itu bisa masuk ke celah-celah ranting teman-teman ya. Nah, untuk pohon dengan ukuran batang segini dan cabang rantingnya segitu, kita lakukan perawatan pruning seperti ini saja teman-teman. Jadi kalau kita paksa nanti biar semuanya terlihat jelas perpecahan kelompok rantingnya, nanti sifatnya akan memaksa teman-teman ya, karena kekuatan tumbuh pohon cabang ranting ini juga tidak terlalu besar teman-teman ya. Ukurannya sangat kecil sekali, paling tidak itu ukuran 2 jari untuk batang induk. Jadi kita sesuaikan juga kondisinya. Kalau kita paksa atau space sekali bisa saja teman-teman ya, cuman kadang-kadang ada risiko ranting itu nanti belum tentu pertumbuhannya serempak teman-teman ya. Jadi di sini kita space seperlunya saja, yang penting dia sinar matahari itu bisa masuk, dan disitu pun tidak kalah pentingnya untuk perawatan juga tetap kita utamakan teman-teman ya, seperti pergantian media maupun pemberian pupuk teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hanya pohon kecil yang mungkin bisa dibilang cukup cantik untuk dinikmati atau dilihat sejenak teman-teman ya, sambil ngopi istilahnya. Jadi walaupun kecil, kalau kita melakukan perawatan dengan serius atau konsisten, tentu saja kondisi pohonnya nanti akan tetap sehat teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, untuk proses kali ini semoga bisa cukup bermanfaat. Salam satu hobi dan salam bonsai.